Oh, baru sekarang Bu pakai Gmeet? Iya Pak, baru sekali ini saya share apa. di Google Meet. Mungkin nanti untuk Bapak Ibu juga semua, bagi yang belum familiar dengan Gmeet, dibiasakan, karena nanti akan ada sesi banyak yang meminta Bapak Ibu untuk sharing ya. Ya Bu, sekarang PowerPoint-nya dipilih. Oke. Nah, langsung aja Bu, gini aja dulu. Mama apa dan itu gini kan? Gini aja. Hah? Gini ya Pak? Iya, boleh. Kalau bisa dibesarkan sedikit Bu. Mama? Gimana? Mama belajar. Oh, ada ininya ya, lagi sama babynya. Baby apa? Umur berapa Bu? Umur 5 tahun Pak. Oh, udah gede ya? Iya. Oke. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang analisis penerapan materi yang saya ambil adalah KB2, yaitu tentang sistem reproduksi. Mama mandinya. Analisis materinya. Materi sistem reproduksi ini diajarkan di kelas 9 semester ganjil, yaitu pada KD 31. Saya memilih materi ini karena menurut saya materi ini menarik bagi peserta didik. Karena bagi peserta didik pada usia SMP, dia punya rasa ingin tahu yang tinggi untuk mengetahui sistem reproduksi dibandingkan dengan sistem organ lainnya. Sehingga pembelajaran menurut saya akan menjadi lebih interaktif. Selain itu juga untuk mengajarkan materi sistem reproduksi ini kepada siswa juga harus hati-hati supaya kompetensi dapat tercapai dan pesan juga bisa tersampaikan kepada siswa. Namun pembelajaran tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya sebab pembelajaran tentang sistem reproduksi ini berkaitan dengan seks yang masih tabu untuk dibicarakan. Kemudian analisis lingkungan peserta didik. Nah, asal keluarga peserta didik di sekolah saya itu adalah kebanyakan petani sawit, buruh, dan wira swasta. Ekonomi keluarga peserta didiknya rata-rata itu adalah perekonomian menengah. Dan sosio-emosionalnya, para orang tua peserta didik di sekolah saya ini masih beranggapan bahwa pendidikan di sekolah itu tidaklah penting. Mereka lebih suka melihat anaknya bekerja dan menghasilkan uang daripada sekolah yang hanya menghabiskan uang. Sehingga masih banyak sekolah yang hanya anak-anak itu yang hanya tamat SMP. Bahkan ada juga yang berhenti sebelum tamat SMP dan kemudian bekerja sebagai petani sawit, buruh, dan menikah muda. Lalu Bapak? Masih lanjut Bu, lanjut. Saya masih lanjut. Ya, tadi lagi memperhatikan, lagi membayangkan situasi kebun sawit Bu. Oh iya. Ya lanjut Bu. Iya. Bentar Pak, lagi muter dia Pak. Kemudian analisis Gimana Bu, ada kendala? Ya Pak, maaf Pak, lagi muter-muter ya Pak. Udah muncul kok Bu? Oh, di laptop saya kok muter-muter dia Pak. Itu ada bergerak. Iya. Tunggu Pak. Nah, jadi analisis apa ya judulnya ini ya? Analisis materi dengan lingkungan, yaitu karena tadi, maaf Pak, slide saya ini nggak bisa dibuka jadi saya bingung. Tunggu dulu. Kalau nggak bisa ditampilkan, ini aja Bu, langsung diceritakan aja. Ya, jadi
karena analisis keterkaitan materi dengan lingkungan belajarnya, karena di SMP ini anak-anak berada pada masa transisi dari remaja menuju dewasa atau dalam masa pubertas, sehingga mereka tertarik untuk mempelajari sistem reproduksi. Nah, pengetahuan tentang hal ini penting untuk diketahui oleh peserta didik yang masih labil secara emosional, karena pembelajaran sistem reproduksi ini berkaitan dengan pendidikan seks. Berhubung peserta didik berada pada lingkungan yang latar belakang pendidikan orang tuanya masih rendah, yang menganggap sekolah tinggi itu tidak begitu penting, sehingga banyak yang bekerja dan menikah muda. Nah, saat sekolah pun para orang tua tidak melarang anak-anak untuk pacaran, sehingga pada saat mempelajari tentang materi ini, sebagai guru, kita juga bisa mengingatkan beberapa hal kepada peserta didik untuk senantiasa menjaga diri dan juga mengingatkan agar peserta didik tidak melakukan hal-hal yang di luar norma agama maupun norma susila. Kemudian desain pada intinya dari pembelajaran ini, saya berharap bahwa anak-anak itu mengenali diri mereka sendiri, nilai diri mereka sebagai manusia yang beradab dan mempunyai rasa malu. Kemudian desain pembelajarannya, pendekatan yang digunakan di sini adalah pendekatan saintifik dengan strateginya kontekstual, dan model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi, dan media yang digunakan yaitu LKS atau LKPD, kemudian bahan belajar yang relevan dan video pembelajaran. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Ya, baik. Terima kasih banyak, Bu. Boleh dikonkretkan, Bu? Kira-kira belajarnya ngapain, Bu? Diskusinya apa yang didiskusikan? Ya, pokoknya dikonkretkan. Kira-kira seperti apa? Jadi langkah-langkahnya, yang pertama yaitu saya ingin menampilkan video pembelajaran tentang fertilisasi yang banyak yang ada di YouTube ya, tentang sperma yang bergerak ke sel telur. Kemudian dari situ peserta didik melakukan pengamatan atau observasi. Kemudian yang kedua langkahnya yaitu meminta peserta didik untuk bertanya dari video itu, atau saya sebagai guru yang bertanya kepada peserta didik, misalnya apa fungsi bagian ekor dari sperma, atau mengapa sperma memiliki bagian kepala yang meruncing gitu. Kemudian tiga, saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok belajar. Kemudian saya akan membagikan LKPD tentang sistem reproduksi, LKPD-nya non-eksperimen. Kemudian peserta didik itu akan bekerja dalam kelompok. Setelah itu saya ingin anak-anak melakukan presentasi tentang organ-organ reproduksi pria dan wanita, fungsinya dan fertilisasi sampai ke pembentukan embrio. Kemudian setelah itu saya akan melakukan penguatan dan memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang hal-hal lainnya, kemudian baru penutup. Gitu, Pak. Baik, jadi dari video tadi ya, Bu, ya, dari video tentang fertilisasi ya? Iya, Pak, dari video tentang fertilisasi. Kalau organnya sendiri sebelumnya gimana, Bu? Atau setelah video ini baru ke setelah organ? Video kan ada LKPD, rencananya LKPD-nya itu tentang organ-organ pada pria dan wanita gitu, Pak. Baik. Kemudian anak-anak menjelaskan fungsinya gitu. Iya. Oke, Bu. Kalau ini kalau akan di-hotskan pembelajarannya agar lebih menantang berpikir, bisa nggak, Bu? Reproduksi ini. Karena tadi saya mengambilnya problem based, berarti masalahnya itu tadi saya cuman ini sih Pak, bertanya tentang apa sebagai motivasi gitu kan, mengapa sperma itu memiliki kepala meruncing kayak gitu-gitu sih Pak. Oh, baik. Jadi belum ada yang ide untuk host yang misalnya tidak hanya ke struktur ke situ ya. Masih fokus ke struktur di situ ya? Ya Pak, karena sistem, saya kan ngambilnya materinya lebih ke sistem organnya, sistem reproduksinya gitu, bukan ke pembelahan selnya gitu Pak. Tentang reproduksi selnya gitu. Iya. Oke, saya dapat poinnya. Baik, terima kasih Bu. Silakan Bapak Ibu di sini ada yang ingin berkomentar dengan apa yang
Ibu tadi sudah ceritakan ya. Kira-kira ada ide dari Ibu Yulia? Kalau menurut Bapak Ibu misalnya baiknya reproduksi itu gini loh. Barangkali ada yang punya ide. Karena kan ini topik yang selalu ya begitulah ya, kalau anak SMP langsung apa ya istilahnya, suka kegirangan begitu ya. Iya, langsung senyum-senyum ya kalau belajar tentang ini gitu, Pak. Iya, ya silakan Bapak Ibu, mari kita berbagi dan samakan persepsi kita tentang bagaimana reproduksi ini harus kita belajarkan di SMP. Silakan, barangkali ada yang mau cerita pengalaman juga. Atau baik-baik saja dengan topik ini sejauh ini? Saya Pak. Iya, silakan Bu Silvi, boleh. Mungkin tadi sebenarnya dari awal saya mendengarkan alasan Bu Yulia memilih topik ini itu sangat baik, disesuaikan juga dengan kondisi lingkungannya. Sama-sama kita ketahui memang kalau siswa umuran SMP ini lagi mula-mulanya pubertas, jadi kalau udah masalah topiknya ke sini itu menjadi topik yang sangat hangat. Cuma mungkin tadi karena Bu Yulia kan mengambilnya PBL, tapi di sini kalau saya lihat jadinya agak kurang mengangkat masalah yang mau dianalisis sama siswa gitu. Jadi lebih ke konsep jatuhnya gitu. Jadi kalau saya boleh ngusul ini mungkin bisa ditambahkan di PBL-nya itu nanti kan tadi kan bagaimana siswa itu menyadari latar belakangnya, siswa itu menyadari pentingnya mengetahui sistem reproduksi gitu ya Bu ya. Mungkin bisa ditambahkan masalahnya terkaitan dengan penyakit yang menyerang sistem reproduksi. Jadi kan jadi kita nanti mungkin Ibu bisa memberikan masalah di sana, rumusan masalah bagaimana jika kalau udah dikenalkan ya Bu ya, awalnya tentu udah dikenalkan dulu sistem reproduksi wanita seperti apa, pria seperti apa, kemudian nanti bagaimana pokoknya itu, kemudian nanti mungkin baru diberikan masalahnya bagaimana kalau seandainya tidak menjaga kesehatan dari sistem reproduksi itu sendiri. Karena yang kita ketahui juga pada bab ini itu KD-nya salah satunya adalah bagaimana kita menjaga kesehatan sistem reproduksi itu sendiri. Mungkin seperti itu tambahannya. Ya Bu, baik. Kalau Ibu sendiri sesuai pengalaman untuk organnya, kemudian organnya itu bekerjanya seperti apa, gimana Bu caranya? Sesuai pengalaman Ibu. Kalau saya sendiri memang betul tadi kata Bu Yulia Pak, ini memang sangat berhati-hati kita mengajarkannya kepada siswa. Jadi mungkin saya bisa kasih contoh kalau sama anak-anak itu kalau dari segi organnya memang saya lebih menggunakan menampilkan pembelajaran organnya itu melalui gambar atau video, dan itu pun saya benar-benar memilih gambarnya yang sangat aman gitu karena memang agak sulit menyampaikannya. Dan juga kalau misalnya udah kayak salah satunya kan kalau perempuan ada masalah menstruasi, terus kemudian yang laki-laki ada masalah mimpi basah. Nah di situ saya menjelaskannya lebih kepada dikaitkan ke kehidupan sehari-hari gitu. Jadi dianalogikan. Jadi dia tidak terlalu frontal untuk dijelaskan juga kepada anak-anak, tapi anak-anak bisa membayangkan atau mengerti maksud dari apa yang kita jelaskan. Seperti itu Pak. Oh baik, jadi masih sama ya, hati-hati. Oke, ada yang Bapak atau Ibu lainnya mungkin yang lebih ya udah itu emang alatnya gitu, diceritakan aja sesuai adanya. Atau ada cara lain mungkin. Mari kita berbagi. Silakan yang pengalaman tentang reproduksi ini. Sejauh ini ibu-ibu mungkin Bapak boleh, Bapak ada Pak Randy, ada Pak Galih, Pak Roni. Baik Pak, saya sharing aja Pak ya. Iya silakan Pak. Sharing saja. Kebetulan kami di Bekasi, kami model pembelajarannya online, Pak. Online, tiap hari kami meet seperti biasa, pelajaran biasa. Jadi pelajaran offline yang kita bawa secara sistematis kan online. Jadi guru masuk setiap jamnya. Nah gitu kita sepakati bahwa pada saat kita mengajar itu otomatis orang tua ada yang menunggu. Nah materi yang kita pelajari di sini, pertama pengalaman saya menekankan cuma seperti ini Pak. Apa yang ada di konten ini
ini murni untuk ilmu pengetahuan. Jadi bukan untuk menjadi bahan tertawaan. Karena betul Pak, kalau kita tampilkan gambar-gambar yang kita modifikasi aman mungkin, mereka kan bisa mengakses Pak. Anak-anak kan bisa mengakses. Pertanyaan yang pertama saya munculkan bukan materi Pak. Jadi kalau saya mengajar misalkan hari Selasa, hari Senin sore itu saya sudah memberikan materi dulu Pak. Materi dulu PowerPoint, online gitu, 3 slide, kemudian besok saya perdalam, kemudian setelah perdalam saya tambahkan. Jadi bergerak terus. Nah, setelah saya tampilkan itu, pertanyaan pertama yang saya kaget, karena anak-anak di sini rata-rata tidak berpikir jorok, tetapi dia berpikirnya seperti menganalisis. Bertanyakan ke saya, Pak, apakah sperma yang keluar dan tidak masuk ke organ vital wanita, yaitu vagina, apakah bisa menghasilkan bayi? Itu pertanyaan real, Pak. Nah, dari situ, itu baru awal. Bagaimana saya harus mengakomodasi sesuatu itu, kita bahas ke anak-anak, menjelaskan dari awal. Jadi, saya perkenalkan dulu sistem organ-organnya pria, seperti ini, wanita seperti ini. Nah, kalau sperma itu tidak masuk ke dalam saluran vagina, karena sperma juga harus bergerak, membutuhkan tempat dan suhu, tidak mungkin dia di luar langsung bergerak sendiri masuk. Nah, itu penjelasan-penjelasan itu Pak yang sering saya tekankan, karena mereka kalau diberikan misalkan materi, mereka bisa searching, bisa baca, tapi mereka menanyakan hal-hal yang mereka dengar, mereka alami, dan mereka lihat. Jadi pembelajarannya itu tidak berbasis masih materi membahas ini saja, tapi ke arah yang sudah luar-luar begitu Pak. Kami hanya sebagai fasilitator untuk mengarahkan, tetapi tetap dari basisnya adalah pengetahuan organ pria dan wanita. Sekedar sharing saja Pak, itu yang yang kami alami. Jadi lebih ke konsultasi ya Pak? Konsultasi. Iya, itu yang kami alami, karena kalau diberi pertanyaan itu rata-rata seperti itu Pak anak-anak di tempat kami. Iya. Baik, mungkin satu lagi saja yang ingin berbagi pengalaman tentang reproduksi ini. Silakan. Tadi ada beberapa alternatif ya. Ada yang dengan lebih konservatif, dengan menjaga. Ada yang lebih penekanan seperti Pak Randy itu lebih ke konsultasi saja gitu. Emang faktanya begitu. Silakan, ada Bu siapa? Ibu Nia. Bu Nia dulu ya, boleh Bu Nia. Nanti setelah ini ke Pak Agung boleh. Ini saya malah mau minta saran dan pendapat, minta masukan gitu Pak. Oh iya, diutarakan aja nggak apa-apa Bu. Iya, jadi gini Pak, kebetulan saya itu kan ngajar di sekolah yang berbasis pondok ya Pak ya, di pondok ngajarnya. Nah, untuk menyampaikan materi sistem reproduksi itu sangat-sangat kesulitan sekali Pak. Kebetulan untuk 2 tahun ini saya mengajarnya itu siswi perempuan. Kalau beberapa tahun kemarin itu khusus jadi laki-laki dan perempuan itu dipisah. Anak laki-laki dan perempuan itu dipisahkan, beda gedung, jauh. Nah, kalau tahun sekarang itu saya ngajarnya di santri perempuan itu Pak. Nah, itu ketika saya mau mengajarkan reproduksi itu mereka tuh kayak nggak mau aja gitu Pak. Mereka kayak nggak mau gitu Pak. Kayak udah di skip aja gitu. Kadang ada anak yang udah di skip aja, kan nggak bisa kayak gitu. Paling saya itu menyampaikannya itu kayak nggak maksimal sama sekali Pak, untuk kayak misalnya untuk organ gitu ya Pak. Paling saya siapkan LK, isinya itu gambar. Kadang anak itu gambar tuh ditutup, nggak mau dibuka sama sekali Pak. Jadi saya bingung cara mengajarkannya seperti apa. Nah, saya juga pengalaman ngajar di kelas yang anak laki-laki itu justru mereka itu ya sama sih Pak, kurang lebih sama, tapi lebih malu anak-anak yang perempuan gitu Pak. Akhirnya gimana ya, saya siasati aja, ya udah deh dengan LK-nya diselesaikan, jangan ada pikiran kemana-mana, jangan dianggap hal ini memang tabu, tapi ya gimana itu ini emang materinya gitu, kita harus tahu karena emang sudah beranjak dewasa juga kan, masa-masa remaja mau beranjak dewasa harus tahu, wajib tahu gitu. Akhirnya saya buka kayak betul seperti Pak Randy, kayak buka konsultasi gitu. Jadi udah kayak buka konsultasi kedokteran gitu Pak. Kayak misalnya permasalahan anak perempuan nih, misalnya tentang menstruasi lebih ke situ ramainya Pak. Kayak misalnya saya merasa bahwa
kompetensi tujuan pembelajaran yang kayak misalnya organ, fungsinya, kayak gitu lebih kayak nggak dapet gitu Pak. Saya kesulitan sekali Pak, jadi saya minta saran dari teman-teman semua, dari Bapak, ini baiknya gimana gitu, saya agak bingung, untuk menyampaikannya aja saya bingung, untuk masuk ke materinya aja saya bingung dulu gitu, takut salah bicara gitu Pak, karena emang lingkungannya pondok Pak. Iya, gitu, iya. Pak. Iya, yang menarik ya. Baik. Ada lagi Bu? Udah itu. Udah Pak. Oke, ya silakan. Mungkin ada menanggapi tadi Pak Agung ya, boleh Pak Agung silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya juga saya perlu referensi banyak gitu ya dari Bapak Ibu, khususnya mungkin dari Pak Iqmanda. Pernah Pak saya juga konsultasi ngobrol sama di SMP Juara Bahkan SMP Juara kan juga dulu ada guru IPA juga biologi gitu ya, basicnya biologi. Dan ketika yang bertanya, memang materi ini tuh memang harus hati-hati ya Pak ya, hati-hati menyampaikannya gitu ya. Sehingga itu yang sejauh ini saya pegang gitu ya. Tapi kalau saya sendiri juga menyampaikan tuh, memang juga ini anak-anak harus tahu, apalagi ada konsekuensi kan ketika anak itu, contohnya laki-laki ketika sudah organ reproduksinya sudah siap kan berarti dia sudah balik ya. Ketika balik ada konsekuensi yang harus dia itu tanggung atau diterima. Contoh misalkan yang sudah balik, berarti kaitannya mereka harus bisa mandi kan ya ketika ini. Kemudian juga perempuan ketika memang sudah siap organ reproduksinya, konsekuensinya berarti dia sudah siap jadi ibu gitu ya. Nah untuk pengalaman pembelajaran sendiri, karena emang pernah ngobrol juga dengan yang dari basic biologi, jadi untuk materi ini Pak, kalau saya pribadi dari saya gitu ya, semua materinya itu gambar-gambar, saya yang menyiapkan seperti itu. Dan memang jatuhnya sama seperti yang disampaikan Pak Randy, bahwa anak-anak tuh nantinya lebih ke konsultasi, banyak tanya gitu ya, kayak gitu. Nah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kan ketika khawatirnya ketika dikasih tugas untuk mereka searching itu bukannya kemana-mana gitu. Makanya antisipasi dari saya pribadi, ya udah sama saya aja gitu ya, dibatasi gitu ya. Dan ketika menyampaikan, kalaupun anak nanti mau eksplorasi, dikuatkan gitu ya, bahwa ada, kalau sebagai seorang muslim ada batasan-batasan tersendiri ketika mempelajari hal ini. Mungkin itu Pak. Dan mungkin ada masukan dari yang lain, metode lainnya gitu ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Agung ya. Baik, mengingat waktu juga mungkin kita nanti bisa elaborasi di lain kesempatan atau kita punya sesi lain untuk membahas topik ini. Kalau pandangan saya sendiri, untuk topik reproduksi ini adalah topik spesial. Kenapa spesial? Karena ada faktor sosial dan juga budaya yang berpengaruh. Jadi kita tidak bisa pukul rata dalam topik reproduksi. Beda dengan topik lain, pencernaan, ya itu mau di Padang, mau di mana juga sama aja gitu ya. Tapi ketika berbicara reproduksi agak berbeda. Sehingga untuk konteksnya, yang pertama harus diperhatikan adalah di mana kita berada. Ya, jadi kita sedang di mana. Jadi kalau misalnya orang, termasuk ketika beda budaya juga harus hati-hati. Misalnya orang Jawa, dia tiba-tiba ke Kalimantan atau ke Sumatera, tiba-tiba membawakan gaya Jawanya, itu juga belum tentu pas. Makanya itu yang pertama harus hati-hati dalam konteks yang kedua. Yang pertama. Yang keduanya, setelah kita tahu budayanya, kita tahu lingkungannya seperti apa, penerimaannya, yang selanjutnya adalah pentingnya mungkin ya. Jadi jangan dulu dibicarakan tentang isinya, tapi bicarakan dulu pentingnya. Terutama misalnya contoh dari Pak Agung tadi tentang konsekuensi logis dari kedewasaan. Begitu. Jadi misalnya kalau di pesantren, sebelum diberikan topiknya, kita cerita dulu. Kenapa kita harus belajar ini? Ini ada karena konsekuensi logis dalam kehidupan. Konsekuensi logis kehidupan itu, karena ketika laki-laki sudah mimpi, perempuan sudah mens, tanpa ada perhatian yang baik, mereka punya hubungan dekat, konsekuensinya luar biasa ya, bahkan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya pertama sekali, kalau saya ya, ini juga belum tentu yang paling sesuai karena beda budaya, beda gaya juga. Utamakanlah pentingnya. Kenapa ini harus dipelajari? Karena ini bukan masalah istilahnya aurat atau masalah jijik atau apa gitu ya. Tapi penting untuk tahu agar
Kenapa agar? Karena benda tersebut berharga. Begitu. Jadi kenapa penting? Karena benda ini berharga. Contohnya, konsekuensi logis dalam budaya, ketika ingin mengakses benda itu, maka harus menikah. Gitu. Maka bisa disampaikan, benda ini sangat berharga, bahkan lebih berharga dari seluruh kehidupan dirimu saat masih gadis gitu. Karena ketika benda itu sudah rusak, maka kegadisan gitu atau kebujangan itu benar-benar mempengaruhi kehidupan begitu. Jadi, nah setelah mereka tahu pentingnya, baru mungkin bisa masuk ke esensinya. Ini benda ini namanya apa, ini untuk apa. Nampaknya sejauh ini mungkin saya di kampus karena mahasiswanya lebih dewasa, awal-awal sama juga ada mahasiswa yang ketika saya cerita itu agak ini gitu ya, merasa apa ya, kayak bapak mesum gitu loh. Tapi ketika sudah saya ceritakan bahwa misal ini salah satu contoh ya, di kampus saya sudah berani cerita tentang orgasme di kampus ya. Kenapa? Karena orgasme konsekuensi logisnya itu bisa cerai, bahkan rumah tangga bisa tidak bahagia, saya cerita. Dan setelah mereka baru diam. Kenapa begitu? Karena di Indonesia khususnya, hubungan seksual itu umumnya perempuan itu menutupi keinginannya. Ya, jadi bahkan tidak orgasme sekalipun perempuan itu tidak peduli. Gitu. Nah, makanya waktu itu saya cerita. Dan pentingnya orgasme adalah untuk keberlangsungan rumah tangga. Makanya kamu harus ngerti orgasme itu apa, di mana terjadinya, dan akhirnya malah konsultasi gimana cara orgasme. Terutama perempuan, kalau laki-laki pasti sudah tahu. Ya begitulah. Jadi balik lagi, pentingnya dulu ya. Pentingnya dulu, setelah dapat pentingnya, dan pentingnya itu harus disampaikan bahwa ini bukan hanya penting untuk kesehatan, tapi ini adalah penting untuk sosial, keluarga, lain-lain. Adalah benda itu. Jadi biarkanlah benda itu tetap berharga, misalnya bagi perempuan ataupun bagi laki-laki, dan berharga itu boleh digunakan dengan cara yang berharga juga. Gitu. Misalnya dengan pernikahan yang layak, nah barulah itu. Ya itu hanya pengalaman saya. Jadi sekali lagi kalau disimpulkan, ini relatif tergantung budaya, tergantung tempat, dan juga tergantung usia dari anaknya. Bagaimana kedalamannya kita berikan atau kita sampaikan. Kira-kira begitu kalau dari segi pengalaman saya Bapak Ibu. Gitu, atau ada mangga yang ingin berpendapat lagi? Boleh juga. Bapak. Ya, silakan, Bu Nia. Mohon maaf, ini tadi setelah saya bertanya, ini kan posisi saya mau pulang sekolah, Pak. Iya. Wifi-nya mati, dimatikan. Jadi keputus, Pak. Jadi saya nggak tahu, Pak, tadi bicara apa. Iya. Mohon sekali, Pak. Ini posisi mau perjalanan pulang. Mohon izin juga, Pak. Nanti sambil jalan ya, Pak. Ya. Sambil jalan. Kesimpulan saya intinya harus mengenal kita di mana, budayanya seperti apa, Bu. Dan yang kedua adalah pentingnya itu harus tahu dulu, baru nanti keengganan untuk mempelajarinya tidak juga ketika mereka tahu pentingnya. Kira-kira begitu, Bu. Dan akhirnya tambah lagi ketika di kampus, saya bahkan mengajarkan ketika kamu senakal-nakalnya gitu ya, silakan tanggung kenakalan itu, tapi nakalnya yang sehat. Saya sampai ajarin begitu. Jadi saya kasih tahu gimana ngitung ini periode rekreasi, ini periode hamil, ini periode rekreasi lagi. Jadi kalaupun kamu senakal, kenapa? Karena mereka kan udah 17 ya, udah oke lah gitu mahasiswa dewasa. Karena kan perempuan ada masanya. Kalau di periode ini mau ini potensi terjadi hamilnya kan tidak besar gitu. Saya buatkan ceritanya gitu ya. Dan balik lagi, kalau di sekolah SMP perhatikan juga umurnya ya. Jangan juga kebablasan karena malah jadi bahaya. Misalnya kita ceritakan yang saya tadi bahwa kalau periode ini kamu melakukan ini nggak akan hamil karena misalnya telurnya belum ada. Kalau salah tempatnya malah bisa digunakan untuk yang tidak benar gitu ya. Mereka misalnya ngitung pacarnya kapan kamu ini, udah gitu dia hitungin,
ini kayaknya bisa deh gitu kan. Itu kan lebih parah lagi gitu ya. Jadi perhatikan juga umurnya ya, begitu kira-kira. Kalau udah dewasa 17 tahun, ya nggak apa-apa lah, karena menikah pun mungkin masih dilegalkan gitu ya dengan umur segitu. Meskipun pada umumnya lebih baik perempuan pun jika 21. Kenapa? Karena kematangan organ itu di bawah umur 21 itu agak riskan juga. Jadi keguguran akan lebih cenderung tinggi di usia yang lebih muda, meskipun bisa berhasil gitu. Usia idealnya kan untuk perempuan di 20 sampai 30. Kalau di atas 30 juga lumayan juga beresiko ya. Jadi mungkin itu juga tambahan informasi. Ya beruntung bagi laki-laki. Kalau bagi laki-laki saya tidak pernah menekankan. Karena kamu semenjak mimpi basah sampai mau mati pun, selama itu terjadi, laki-laki masih bisa untuk reproduksi dengan baik gitu ya. Tapi kalau perempuan itu ada area goldennya gitu ya. Makanya itu juga salah satu pertimbangan. Begitu Bapak Ibu. Silakan ada ditambahkan, kalau tidak ada mungkin karena topik ini ya semua orang juga sudah menganggapnya seperti itu. Tapi barangkali masih ada, boleh mungkin satu saja sebelum kita beranjak ke yang selanjutnya. Terima kasih banyak ya Pak. Pak, ya. Mohon izin ini saya dalam perjalanan ya Pak, tapi saya tetap ikut Pak. Iya, hati-hati Bu. Kalau saran saya kalau pulang ya pulang aja Bu. Jangan bawa HP atau bawa ini. Nanti Ibu nendang jatuh gitu ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, nanti bisa lihat rekamannya aja kalau dalam perjalanannya ya, daripada beresiko harus bawa HP. Oke, ada Bapak Ibu yang ingin berkomentar tentang ini? Oh ya, silakan Bu. Saya pernah ngajar ya di SD kelas 6 dulu, sempat ada ya. Jadi anak itu dibagi 2 gitu justru. Jadi saya kasih tugas dulu untuk anak laki-laki, baru saya jelaskan untuk anak perempuan. Setelah selesai, selanjutnya dibalik gitu, anak perempuan kasih tugas, baru jelaskan ke anak laki-laki. Karena mungkin kalau digabung suka merasa risih juga, tapi kalau dengan dipisah anak-anak mungkin lebih nyaman karena ya ternyata perempuan, gurunya juga perempuan. Tapi kalau laki-laki kan ke guru laki-laki atau perempuan biasanya terbuka juga, mungkin seperti itu. Pernah di kelas 6 juga sempat ada, tapi memang tidak mendetail seperti SMP atau selanjutnya seperti itu. Iya, itu salah satu cara ya. Jadi pokoknya untuk topik ini tergantung budaya, tergantung tempat, tergantung umur. Silakan disesuaikan saja pertimbangan terbaik yang bisa kita pilih ya, begitu. Baik, mungkin kalau tidak ada cukup dulu. Nah, sekarang Pak Galih sudah oke, udah balik lagi. Karena topik Pak Galih juga menarik. Pak Galih juga di pesantren juga ya? Iya Pak, ya di pesantren juga. Ya, dan Pak Galih topiknya tentang asal mula kehidupan. Nah, iya. Kenapa dipilih ya? Karena di pesantren asal mula kehidupan. Saya ingin tahu ceritanya bagaimana kalau di sana. Silakan Pak. Ingin dipresentasikan lagi mana Pak? Kalau bisa dipresentasikan, kalau misalnya agak ada kendala di ini aja diceritakan juga nggak apa-apa Pak. Iya, ini agak sulit juga Pak. Dari tadi saya ganti-ganti tempat ini. Oh ya, diceritakan aja Pak langsung Pak. Nggak apa-apa, sama aja. Iya Pak. Ini yang saya buat nih Pak. Materinya kan teori asal-usul kehidupan dan evolusi. Alasannya saya memilih karena materi tersebut adalah materi yang sensitif Pak untuk diperbincangkan karena berhubungan langsung dengan keyakinan di dalam agama, terutama dalam agama Islam. Lingkungan belajar, sekolah berada di lingkungan pesantren yang kental dengan ilmu agama dan sekitar 90% siswa juga itu berada di pesantren Pak. Jadi hanya 10% yang dari luar, yang tidak mondok Pak, maksudnya. Terus selanjutnya hubungan yang terjadinya adalah nanti ini diperkirakan karena biasanya ya Pak, kalau untuk materi ini karena memang sensitif, saya juga suka melewat gitu, apalagi sekarang masa pandemi ini adalah salah satu materi yang ke anak-anak ya silahkan baca aja gitu. Anak-anak soalnya tidak tersampaikan semuanya, tapi pernah kalau dulu sebelum pandemi ini beberapa kali saya memberikan materi ini, memang ada beberapa kali ada pertanyaan dari anak-anak juga gitu, ada permasalahan, bahkan ada anak-anak yang sampai
tidak mau belajar itu Pak mengenai materi ini, sampai tidak mau, sampai menolak gitu, menolak untuk belajar lah mengenai materi ini, tidak mau. Karena ada beberapa poin yang saya menjadi permasalahan di sini. Yang pertama saya rangkum saja dulu Pak. Ini mengenai manusia pertama saja itu Pak, yang jadi biasanya itu yang jadi permasalahan ada manusia pertama. Apakah benar yang disebut dengan manusia pertama itu adalah manusia sejenis kera atau manusia berasal dari kera, itu evolusi ya Pak? Terus kan kalau menurut saya Pak, banyak yang gitu Pak, banyak yang langsung kontradiktif bahwa di dalam Al-Quran itu kan nama manusia pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam Pak. Terus selanjutnya ada juga beberapa materi yang bisa saya jawab, ada juga yang tidak bisa saya jawab Pak. Di antaranya kan dalam teori evolusi juga menjelaskan bahwa kehidupan itu berasal dari air Pak. Tapi kalau di dalam Al-Quran itu terdapat sama, ada ayat yang persis sekali bahwa kehidupan, semua jenis kehidupan itu berasal dari air. Hanya saja yang membedakan di sini adalah kan kalau dalam teori evolusi ada prosesnya, yaitu yang pertama dari amuba gitu Pak, terus merayap dan lain sebagainya gitu Pak ya, keluar dari air dan sebagainya. Nah itu kan tidak masuk gitu Pak kalau materi itu. Terus selanjutnya analisisnya, jadi kalau kemarin saya sering memberikan materi seperti ini adalah dengan kegiatan diskusi Pak. Jadi saya tidak langsung memberikan, kenapa? Karena memang kalau untuk bercerita panjang lebar juga Pak, terus nanti disuguhkan dengan kehidupan nyata, atau misalkan yang ditemukan oleh anak-anak, misalkan langsung pertanyaan seperti itu Pak. Jadi lebih ke yang pertama, anak-anak membaca dulu materinya, terus nanti dipilih-pilih dulu apakah ada permasalahan, kemudian nanti siswa melakukan diskusi dan tanya jawab. Untuk terakhirnya nanti biasanya saya membuat kesimpulan bersama-sama dengan siswa. Gitu. Nah, cuman Pak, permasalahan yang sering kali itu jadi antara sains yang dipelajari dalam teori evolusi itu Pak sangat bertentangan sekali gitu. Tapi ada sebagian juga yang justru ada yang independen, bahkan ada yang saling menguatkan itu Pak. Jadi bukan semuanya bertentangan itu Pak, tapi ada yang bisa diterima oleh anak-anak, ada yang sesuai dengan Al-Quran juga Pak. Kebanyakannya yang sesuai. Kalau saya mempelajari Pak dari dulu ini banyakan yang sesuai, kecuali di teori evolusi ini Pak yang memang sensitif gitu Pak. Bahkan kan kalau saya tidak mengajar di satu sekolah saja Pak, pernah di sekolah yang lain juga saya skip gitu. Skip materi ini saya skip, tapi bukan berarti di skip semuanya. Saya masukkan materi-materi mengenai yang lainnya, misalkan apa ya, lupa lagi, dalam hal teori asal usul makhluk hidup Pak, kecuali teori evolusinya, misalkan adaptasi Pak. Nah yang itunya adaptasi itu saya masukkan, terus seleksi alam itu saya masukkan, kecuali teori evolusinya. Kenapa? Karena memang respon dari anak-anaknya itu seperti itu, bahkan ada yang sampai kontradiktif itu Pak. Iya. Baik, begitu. Kita dapat poinnya ya. Masih ada Pak lanjutannya? Untuk lanjutannya mungkin segitu aja dulu lah Pak. Baik. Ya, yang mau disampaikan. Terima kasih Pak. Siap, ya. Baik, mangga Bapak Ibu, ini ada kasus bahkan sampai di skip pelajarannya. Mungkin ada dari teman-teman di sini yang punya solusi ini. Sampai dilewat ya, nggak dipelajarin di Pagalih ini. Silakan, barangkali punya pengalaman yang sama atau solusi dari peristiwa tadi. Boleh masuk barangkali Pak? Ada. Ya, boleh ini berbagi pengalaman sedikit. Ya, silakan Pak. Ya, kameranya tadi mati. Mohon maaf, ini berbagi pengalaman. Sebetulnya kalau dari teori evolusi yang tidak bisa diterima oleh peserta didik itu, yang menyatakan bahwa manusia berasal dari kera Pak ya, atau bahkan pada saat saya menyampaikan bahwa kehidupan pertama di bumi adalah bakteri gitu. Awalnya siswa juga kontradiktif, enggak Pak kan ya. Cuma saya beralibinya seperti ini Pak,
bahwa Allah itu menurunkan Nabi Adam itu dengan keadaan bumi yang sudah siap gitu. Artinya Allah menurunkan Nabi Adam itu bukan kehidupan pertama di bumi gitu. Jadi salah satu teknik saya untuk menjelaskan atau memahamkan anak bahwa lihat teori evolusi mungkin ada gitu, tapi tidak terjadi pada manusia seperti itu. Oke, seperti itu Pak mungkin. Artinya Nabi Adam itu turun, buminya sudah dalam keadaan siap gitu, sudah ada pohon, sudah ada binatang, sudah ada air, sudah ada ekosistem yang lain. Iya. Terus kalau anaknya nanya, Nabi Adamnya digimanain ada di buminya, Pak? Di jawaban bapaknya gimana? Dalam arti ada di buminya itu dengan cara apa gitu, Pak? Kalau misalnya tidak dengan jalur yang evolusi tadi. Oh, itu mah diturunkan secara langsung Pak dari surga gitu. Nah, baik. Karena ini juga sering jadi bercandaan juga di kampusnya, diturunkan berarti surga di atas kan? Iya, itu seperti itu. Iya, baik. Ada mungkin yang lainnya Bapak Ibu untuk saling melengkapi tentang ya harapannya setelah kita diskusi ini nanti ke depan mengajar evolusi ya nggak usah jadi masalah lagi ya. Coba sudah ada 2 cerita nih. Atau sama semua nih pengalamannya? Atau ada yang lancar-lancar saja gitu, tidak ada yang mempermasalahkan? Biasanya di sekolah modern itu tidak mempermasalahkan ya. Di yang kota-kota besar itu umumnya anak-anaknya ya udah katanya ini pelajaran gitu. Biasa aja. Ada yang ingin bercerita? Mungkin solusi sih, lebih ke berbagi pengalaman tentang solusi yang pernah dilaksanakan. Saya mau coba sharing ya Pak. Ya boleh Bu, silakan Bu. Ya, kalau saya sendiri untuk materi evolusi itu, saya kan kebetulan di IT ya Pak, yang gak jauh beda mungkin dengan pesantren. Ya, kalau di saya sendiri, saya mencoba untuk menjelaskan terlebih dahulu kepada siswa gitu ya bahwa memang betul memang betul bahwa manusia itu asalnya memang tidak seperti yang ada di teori evolusi begitu ya. Kalau berdasarkan ilmu agama begitu ya, karena memang dari Nabi Adam itu. Nah, ketika saya masuki materi evolusinya, saya berusaha menjelaskan bahwa kita ini sedang belajar tentang ilmu pengetahuan gitu. Jadi silahkan nanti kalian dipisahkan begitu Pak. Jadi antara agamanya dengan ilmu pengetahuan tentang evolusi, nah itu jangan sampai digabungkan begitu kalau saya menyampaikan ke siswanya Pak. Gitu. Jadi mereka jadi mereka tahu gitu, oh ada ilmu ini begitu ya. Nanti mengenai saya sampai kalau misalnya mengenai hubungannya dengan agama itu nanti boleh ditanyakan lagi kepada guru agamanya begitu. Gitu Pak. Ya, jadi berusaha untuk ya meyakinkan dulu ke siswanya bahwa ini jangan disatuin gitu tentang antara agama dengan ilmu ini. Jadi untuk tahu aja sekedar mereka tuh ngeh gitu, oh iya ada ilmu ini loh gitu ya, dipelajari di materi biologi gitu khususnya. Gitu aja sih mungkin. Oke, jadi lebih ke apa ya istilahnya ya, disclaimer atau apa ya Indonesianya, ada apa ya bahasa Indonesianya, ada kesepakatan gitu ya, kesepakatan dulu gitu. Bahwa kalau ini ilmu, ini agama gitu ya, jadi kalian tidak usah jadi bingung gitu. Oke, dapat poinnya. Silakan Bapak Ibu mau dikomentari, mungkin satu lagi saja nggak apa-apa karena waktunya juga sebentar lagi nih. Saya Pak. Oh ya, boleh Bu siapa ini? Bu Musli ya? Bu Muslihati. Ya, boleh Bu, silakan. Kalau saya gini Pak, mungkin simpel aja. Sebelum belajar, saya sampaikan dulu bahwa misalnya teori evolusi menurut si Darwin misalnya, itu kan kita jelaskan dulu ke siswa bahwa ini kan teori evolusi menurut dia. Dan tidak istilahnya bukan harus menjadi sebuah
ilmu yang baku yang harus kita taati. Karena ini kan teori, nanti ada lagi menurut ahli yang lain. Itu kan teori menurut dia. Kita pelajari untuk kita menambah pengetahuan kita. Gitu sih, Pak. Oh, baik. Jadi lebih ke pengetahuan ya. Dan apa namanya tadi itu juga hanya pandangan dari Darwin saja misalnya begitu ya. Tapi yang lain mungkin punya pemikiran yang berbeda. Oke. Ya, menarik juga ya, tapi waktunya kita tidak banyak. Untuk ini memang dilematis dalam artian apalagi ketika kita dihadapkan pada situasi di mana siswanya sudah punya pemahaman yang cukup baik, terutama misalnya anak-anak mondok gitu kan. Anak-anak mondok itu kan bahkan dari SD itu sudah kitabnya ada yang dikenalkan juga rupa-rupa ya. Jadi persepsi mereka tentang ilmu agamanya itu sudah luar biasa dalam ya jika dibandingkan dengan anak-anak seumuran yang tidak mondok. Nah, untuk saya mungkin karena saya tidak langsung mengalami hal mengajarkannya di SD atau di SMP gitu ya, karena saya mengajarkannya di kampus. Saya ternyata dengan jawaban yang saya sampaikan, saya sempat berdebat dan akhirnya debatnya juga bisa diakhiri dengan jawaban yang sederhana. Jawabannya cuma satu, yaitu misterius. Ya, jadi apakah manusia itu diturunkan oleh Tuhan atau oleh Allah itu langsung ke bumi, ataukah manusia itu datangnya dari Darwin, pandangan Darwin? Dua-duanya juga kata saya misterius. Kenapa dua-duanya misterius? Agama tidak juga menjelaskan secara konkret bagaimana prosesnya terjadi. Ya kan? Misalnya dibuat dari tanah, ditiupkan ruh. Tanahnya apa? Tanah pasir, tanah merah, tanah sawah. Kan tidak konkret. Terus ditiupkan ruh, ditiupnya pakai suling, pakai tidak konkret. Itu dalam Islam. Karena misalnya saya penganut Islam. Misalnya dalam agama Samawi yang lain. Taurat itu kan perjanjian lama dari Injil. Dinyatakan bahwa Tuhan adalah manusia adalah diciptakan atas citra diri Tuhan, ya. Berarti refleksi Tuhan itu bentuknya manusia. Itu di perjanjian lama atau di Taurat atau di istilahnya Genesis ya, kitab Kejadian. Itu juga sama, tidak konkret. Ketika ditanya, apakah kamu benar-benar meyakini itu? Yakin. Ya sudah, ketika itu sebagai agama silakan diyakini. Dan yakin seyakin-yakinnya sebagai kepercayaan agama. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu tahu prosesnya dengan setahu-tahunya? Tidak tahu. Berarti di agama pun peristiwa penciptaan manusia masih misterius. Itu satu. Yang kedua, bagaimana dengan sains? Sama. Di sains pun peristiwa penciptaan manusia masih misterius. Kenapa? Karena sains juga belum bisa menggambarkan apakah seperti itu. Manusia terus berubah gitu, atau awal dulu dari air, tiba-tiba ada yang merangkak terus. Apakah seperti itu? Tidak juga. Itu hanya dugaan gitu. Kenapa? Karena manusia juga mendapat dugaan itu dari bukti-bukti, ada fosil, ada bukti radioaktif, dan lain-lain. Nah, akhirnya karena manusia punya bukti itu, manusia mulai berpikir, oh kayaknya ini deh dulunya tuh. Sehingga yang disebut teori itu adalah kayaknya, ya, gitu. Jadi teori kayaknya, kalau agama belum konkret atau tidak konkret, segitu. Jadi akhirnya tidak usah diperdebatkan. Kenapa? Karena ajaran agama itu sifatnya dogmatis. Diberikan kata-kata Tuhan dan tidak untuk ditanyakan sama manusia. Ya kan, misalnya sama Quran. Kenapa harus gini? Kan nggak begitu, nggak ada umatnya yang bertanya seperti itu. Mungkin ada yang bertanya, tapi kembali, agama itu dogmatis, diberikan, diajarkan, diyakini. Sains di satu sisi, sifatnya itu tentatif. Artinya, kebenaran saat ini bisa berganti dengan kebenaran yang baru di masa depan. Begitu. Dan
ketika kedua hal ini kontradiktif, bagaimana mencari hubungan keduanya? Ada. Kalau bagi Muslim ataupun agama samawi yang lain, Tuhan atau Allah itu berkata, observasilah lingkungan kamu, misalnya lihat ke gunung, lihat ke bintang, lihat ke apa, agar kamu berpikir, agar kamu bertakwa. Nah, berarti kitab suci itu memberikan sesuatu tidak konkret agar umatnya itu terus berpikir, dan di sana ketika umat berpikir, terbentuklah sains untuk menemukan misteri yang tidak lengkap tadi. Jadi tidak usah dipertentangkan, karena cara terbentuknya saja sudah beda. Satu dikasih, satunya lagi nyari-nyari tahu. Gitu. Jadi untuk yang alergi misalnya atau yang menolak sama sekali, kenapa ditolak? Karena ini adalah sesuatu yang katanya, yang kayaknya. Dan ini adalah sebuah ilmu yang diterima di seluruh dunia. Apakah ilmu, kamu tahu ilmu ini menjadikan kamu kafir? Tidak kan? Oh, saya tahu evolusi, kata Darwin gini. Ya udah, terima saja, kuasai saja. Apakah kamu jadi kafir? Kan enggak juga gitu. Begitu. Jadi kira-kira begitulah solusi yang saya berikan waktu itu ketika berdiskusi dengan yang tidak menerima dengan evolusi Darwin. Karena bukan untuk diperdebatkan, sekali lagi, untuk dipahami saja sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Dan terakhirnya, ketika akan ditolak pun, misalnya gini, ada murid yang ingin menolak, saya mah tetap nggak terima, boleh ditolak, tapi tolaklah dengan ilmu pengetahuan. Karena tidak apple to apple. Ya kan? Dua-duanya itu tidak apple to apple untuk ditolak. Nolak sains pakai agama, ya nggak bisa dong. Kalau mau nolak sains, tolak lagi dengan sains yang lebih bisa diterima. Gitu. Kalau nolak agama, nggak ada caranya. Itu adalah kembali ke masing-masing pikiran diri penganutnya. Gitu. Kalau misalnya ada yang saya nggak percaya dengan agama ini, saya mau pindah, ya itu urusan pribadi, gitu. Ya, tapi jangan tolak ilmu agama dengan sains. Begitupun sebaliknya, karena mereka datang dari dua sumber yang berbeda. Gitu ya, Bapak Ibu. Semoga menjawab. Lumayan juga. Iya, lumayan ini juga dengarnya, Pak. Ada pencerahan lah sedikit lah, Pak. Iya. Semoga membantu, Bapak Ibu ya. Iya. Itu yang kami lakukan di kampus. Tapi untuk di sekolah, mohon mungkin bahasanya di ini ya, di lebih sesuaikan dengan usianya anak SMP gitu ya. Ya mungkin disesuaikan juga dengan lingkungan ya Pak. Seperti betul sekali Pak. Sampaikan. Betul sekali ya. Dan kita juga tidak bisa kontradiktif Pak sifatnya. Bukan seperti debat presiden gitu Pak. Cara mendebatnya pun beda cara. Karena kalau debat presiden kan bisa kita gontok-gontokan karena itu kan kebijakan yang kalau gini bisa gitu. Kalau ini kan beda ya. Jadi lebih dibawa santai saja ya, ini sebuah pengetahuan. Ya udah gitu ya. Seru juga. Oke. Waktu